Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya ya. Kemarin kan kita sudah membahas determinan. Sekarang kita membahas mengenai inverse matrix. Oke, jadi inverse matrix itu nanti ada dua yang kita bahas. Yang pertama inverse matrix 2x2 ya. Nanti yang kedua ada inverse matrix 3x3. Oke, seperti itu. Jadi yang pertama inverse matrix 2x2. Jadi yang seperti kita tahu bahwa operasi matriks itu tidak ada operasi pembagian. Kemarin kan cuma penjumlahan, pengurangan sama perkalian ya. Nah, di matriks itu tidak ada operasi pembagian. Nah, yang ada adalah inverse matrix atau kebalikan dari matriks seperti itu. Oke, untuk matriks 2x2 untuk mencari inverse-nya itu caranya seperti ini. Jadi misalkan matriks A dengan ordo 2x2 dengan entry-entry-nya itu A, B, C, D seperti ini, dan determinan A itu tidak sama dengan 0 atau non singular, maka inverse dari matriks A dinotasikan seperti ini. A pangkat min 1. Nah, ini namanya A inverse ya. Didefinisikan sebagai A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali dengan D min B min C A. Nah, ini disebut sebagai A join A. Awalnya kan A, B, C, D seperti ini ya. A join A itu adalah matriks dengan menukar entry D dengan A. Dari D dengan A ditukar tempat seperti ini. Kemudian B sama C nya di min. Jadi nggak usah ditukar tempatnya tapi di min. Yang ditukar tempat itu cuma D sama A. B sama C nya tinggal dikasih min. Nah, ini disebut sebagai A join A. Seperti itu ya. Jadi A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join A. Cara mencari A join untuk matriks 2x2 seperti ini. Oke, paham ya? Nah, contoh misalkan tentukan inverse dari matriks M 1, 2, 4, 7 seperti ini. Nah, rumusnya tadi kan 1 per determinan M dikali A join M ya. Nah, berarti kita cari dulu determinan M nya. Determinan M seperti yang pertemuan sebelumnya dikalikan silang. Jadi 1 dikalikan 7 dikurangi 2 dikali 4. Oke, hasilnya 7 dikurangi 8 sama dengan min 1. Seperti ini ya. Sehingga M inverse itu sama dengan 1 per determinan M dikali dengan A join M. A join M nya 1 dengan 7 nya dibalik ini ya. Kemudian 2 dengan 4 nya dikasih min. Seperti ini. Determinannya tadi min 1. Tinggal dikalikan. Hasilnya 1 per min 1 itu kan min 1 ya. Min 1 kali 7, min 7, min 1 kali min 2, 2, min 1 kali min 4, 4, min 1 kali 1, min 1. Nah, ini adalah M inverse atau inverse dari matriks M. Seperti itu. Nah, untuk yang matriks 2x2 mudah ya. Tinggal dibalik kemudian di min ini. Oke, paham ya? Nah, sekarang inverse matriks 3x3. Untuk menentukan inverse dari matriks 3x3 itu dapat menggunakan metode kofaktor. Sebelum membahas mengenai kofaktor, kita bahas dulu mengenai minor. Jadi kita harus memahami dulu minor. Jadi minor suatu matriks dari matriks 3x3 itu dilambangkan dengan MIJ. Seperti ini. Itu adalah matriks bagian dari A dengan menghilangkan entry-entry pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, misalkan seperti ini. Ada matriks A, entry-nya A11, A12 sampai A33 ini ya. Nah, misalkan M11, berarti kita harus menghilangkan baris ke 1 dengan kolom ke 1. Seperti ini. Ini kita hilangkan, baris pertama dan kolom pertama kita hilangkan, sehingga tinggal A22, A23, A32, A33 seperti ini. Nah,
Kemudian kita cari determinannya. Nah, itu nanti sebagai minor 11 seperti itu ya. Ini kita cari determinannya. Nah, untuk mencari M12 kita menghilangkan baris pertama, kolom kedua, seperti itu, dan seterusnya ya. Oke, contoh misalkan sebentar sebelum ke contoh. Setelah tadi minor udah paham, sekarang matriks kofaktor. Jadi matriks kofaktor itu adalah matriks yang isinya minor-minornya tadi. Nah, jadi untuk mencari inverse kita cari dulu minor, kemudian kofaktor, kemudian baru mencari adjoint, seperti itu untuk matriks 3x3, seperti itu ya. Nah, matriks kofaktor sendiri itu diperoleh dengan rumus seperti ini. Jadi kofaktor dari A, tadi kan kita sudah mencari minor ya. Nah, minor-minor tadi diletakkan seperti ini, kemudian dikalikan dengan tandanya ini, plus min plus min plus min plus min plus. Nah, seperti ini. Jadi berurutan. Ini tidak boleh dirubah ya, min plusnya. Jadi plus min plus min plus min plus min plus, seperti itu. Nah, setelah dicari matriks kofaktornya, kemudian dicari adjoint dari matriks A. Nah, adjoint dari matriks A itu diperoleh dari transpos dari matriks kofaktornya. Jadi adjoint dari A itu sama dengan matriks kofaktor ditransposkan, seperti itu. Jadi transpos dari matriks kofaktor itu sama dengan adjoint A. Nah, ini untuk matriks 3x3. Jadi urutannya cari dulu minornya, kemudian dibentuk matriks kofaktornya. Setelah ketemu matriks kofaktornya, dicari adjoint dari A. Adjoint dari A itu adalah K transpos, seperti itu ya. Oke, paham ya urutannya ya. Contoh misalkan, tentukan inverse dari matriks P yang entry-nya seperti ini. Oke, jadi langkah yang pertama kita cari dulu minor dari P. Cari M11. M11 berarti baris pertama, kolom pertama kita hilangkan dulu. Jadi kan tinggal ini, min 14, 13, min 14, 13 ini. Kita cari determinannya. Di min 1 kali 3 dikurangi 4 kali 1, hasilnya min 7. Kemudian M12. M12 berarti baris pertama, kolom kedua kita hilangkan. Jadi tinggal 2, 4, min 2, 3. Seperti ini ya. Kita cari determinannya, 2 kali 3 dikurangi min 2 kali 4, hasilnya 14. Kemudian M13. M13 berarti baris pertama, kolom ketiga kita hilangkan. Jadi tinggal 2, min 1, min 2, 1. Seperti ini ya. Nah, kita cari determinannya, hasilnya 0. Kemudian M21 berarti baris kedua, kolom ke 1 kita hilangkan. Jadi tinggal 2, 5, 1, 3. Kita cari determinannya, hasilnya 1. Kemudian M22 baris kedua, kolom kedua kita hilangkan. Jadi tinggal 4, 5, min 2, 3. Kita cari determinannya, hasilnya 22. Kemudian M23. M23 berarti baris kedua, kolom ke-3. Berarti tinggal 42, min 2, 1. Kita cari determinannya, hasilnya 8. Selanjutnya M31 baris ketiga, kolom pertama kita hilangkan. Jadi tinggal 25, min 1, 4. Kita cari determinannya, hasilnya 13. M32 berarti baris ketiga, kolom ke-2 kita hilangkan. Tinggal 4, 5, 2, 4. Nah, kita cari determinannya, hasilnya 6. Dan M33 terakhir. M33 berarti baris ketiga, kolom ke-3 kita hilangkan. Tinggal 4, 2, 2, min 1. Hasilnya min 8. Nah, tadi kan kita sudah cari semua minornya ya. Sekarang kita buat matriks kofaktornya. Matriks kofaktornya tadi ini.
M11, M12. Jangan lupa tandanya tadi ya. Ini kan plus, min, plus, min, plus, min, dan seterusnya tadi. Tadi M11-nya kan min 7. Min 7, ini tetap min 7. M12-nya tadi kan 14 ya. 14 tinggal dikasih min, jadikan min 14. M13-nya tadi 0. M21-nya tadi kan 1. Dikasih min, jadinya min 1. M22-nya tadi 22. M23-nya tadi kan 8. Dikasih min, jadi min 8. M31-nya kan 13 ya, tetap. M32-nya tadi 6. Dikasih min, jadi min 6. Kemudian M33-nya min 8. Seperti ini. Ini adalah matriks kofaktor dari P. Oke. Sehingga adjoin dari P itu K transpose. Ini kita transposkan, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Hasilnya seperti ini. Ini adalah adjoin dari P. Seperti itu ya. Oke, paham ya? Selanjutnya kita cari determinannya. Determinan dari matriks P. Matriks 3x3 seperti pertemuan sebelumnya, ditambah dengan 2 kolom yang di depan, 42 min 2, 2 min 1, 1. Dicari determinannya, terus dikalikan miring seperti ini ya. 4 kali min 1 kali 3 ditambah 2 kali 4 kali min 2 ditambah 5 kali 2 kali 1 dikurangi 5 kali min 1 kali min 2 dikurangi 4 kali 4 kali 1 dikurangi 2 kali 2 kali 3. Kemudian disederhanakan. Oke, hasilnya min 56 seperti ini. Nah, setelah mencari determinan, kemudian mencari adjoin, tinggal mencari inverse-nya. P inverse sama dengan 1 per determinan P kali adjoin P. Rumusnya masih sama, sehingga sama dengan determinannya tadi min 56, 1 per min 56 kali dengan adjoin P-nya tadi ini. Nah, kalau misalkan soalnya pilihan ganda, tergantung pilihannya. Biasanya seperti ini sudah betul. Atau kalau pilihan gandanya disederhanakan, ya kita sederhanakan seperti ini. Dikalikan seperti ini ya. Dikalikan satu-satu. Oke. Paham ya? Jadi urutannya seperti tadi, mencari minornya dulu, kemudian mencari determinan, baru kita cari inverse-nya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya sekarang sifat-sifat inverse matriks. Ya, jadi tidak semua matriks itu memiliki inverse. Oke. Nah, jika determinan dari matriks A itu adalah matriks persegi ya. Jika determinan matriks A atau disebut sebagai matriks singular itu sama dengan 0. Jika determinan A sama dengan 0 atau disebut sebagai matriks singular, maka matriks A tidak memiliki inverse. Seperti itu. Nah, jika determinan A-nya tidak sama dengan 0 atau matriks non singular, maka matriks A memiliki inverse. Oke, jadi kalau determinannya 0 atau disebut sebagai matriks singular, maka tidak memiliki inverse ya. Oke. Nah, sekarang sifat-sifat matriks yang pertama, misalkan inverse dari matriks A itu adalah A inverse dan matriks inverse dari matriks B adalah B inverse, maka berlaku A inverse kemudian diinverskan lagi itu akan menjadi sama dengan A. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan A dikalikan dengan A inverse itu sama dengan A inverse dikalikan dengan A, itu sama dengan matriks identitas I. Nah, ini ya. Oke, kemudian yang ketiga, A dikalikan B diinverskan itu akan sama dengan B inverse dikali A inverse. Jadi mau A dikali B-nya dulu baru diinverskan, atau dicari B inverse dikalikan dengan A inverse, nanti hasilnya akan sama saja. Seperti itu ya. Ini dibalik. Kalau yang depan A kali B di inverse, nah ini B inverse dikali A inverse, jadi dibalik. Kemudian yang keempat, A transpose inverse itu sama dengan A inverse transpose. Jadi mau ditranspose dulu baru diinverskan, atau diinverskan dulu baru ditranspose, nanti hasilnya
akan sama, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, kalau ada matriks A dikalikan dengan matriks X, ini matriks X ya, sama dengan B, maka matriks X itu akan sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Jadi kalau A-nya ini di sebelah kiri, maka di ruas kanannya A inverse-nya ini juga di sebelah kiri, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau A-nya berada di sebelah kanan, maka A inverse-nya juga berada di sebelah kanannya. Oke, paham ya? Kalau A di sebelah kiri X, maka A inverse di sebelah kirinya B. Tapi kalau A-nya di sebelah kanannya B, di sebelah kanannya X, maka A inverse-nya di sebelah kanannya B, seperti itu. Jangan dibalik-balik, nanti hasilnya akan berbeda, seperti itu ya. Oke, buat latihan kalian, silahkan kerjakan 3 soal ini di buku kalian, kemudian nanti dikumpulkan maksimal jam 1 siang, seperti itu. Nah, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.